Jadi memang maknanya tarjamah tafsiriyah itu ya tafsir itu sendiri. Begitu. Nah, kalau Quran dibaca dengan menggunakan terjemah tafsiriyah itu memungkinkan. Karena memang ya jalannya ya hanya itu. Kalau terjemah itu hanya terjemah harfiah maka itu tidak mungkin. Kalau terjemahnya itu terjemah tafsiriyah maka itu bisa dilakukan. Gitu. Nah, kayak contoh yang saya buat itu tadi. Ini di sini wa yumkinu an natabayyana al-farqa baina terjemah harfiah wa terjemah maknawiyah atau tafsiriyah bi tatbiqil alami ala misali huwa hadhil ayat. Itu ayat yang saya buat contoh tadi itu. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika dan seterusnya itu tidak bisa diterjemahkan secara harfiah. Dia harus diterjemahkan secara tafsiriyah. Yaitu dengan melihat konteks ayat sebelumnya mau dibawa kemana toh redaksi ayat ini itu maknanya gitu. Itu bisa kita lihat di situ. Maka kita kan kemudian memperoleh makna dari ayat tadi itu. Maksudnya ini ternyata bahasa kiasan. Maksudnya ayat 29 ini ternyata bahasa kiasan. Maksudnya wala taj'al maghlulatan ila unukika, jangan kamu belenggu tanganmu di lehermu, itu maksudnya jangan pelit-pelit. Tapi juga jangan terlalu dilebarkan, itu maksudnya juga jangan terlalu boros gitu. Jadi ya sedang-sedang saja. Kalau untuk kebutuhan sendiri itu ya secukupnya, tetapi hartamu yang lebih itu sisakan juga untuk kerabatmu yang membutuhkan gitu. Maksudnya tuh begitu. Supaya kamu tidak jadi tercela. Loh, ini kan sudah tafsiriyah kalau begini ini. Terus ya intinya begitu. Itu terjemah tafsiriyah itu intinya begitu. Nah, ini penggunaan terjemah Al-Quran. Karena Al-Quran itu merupakan sekumpulan narasi yang memuat kedalaman dan keluasan makna, maka hampir mustahil terjemah itu dapat menjelaskan keseluruhan makna yang terkandung dalam ungkapan. Sebab terjemah itu hanya memproses alih bahasa dari redaksi zahirnya. Sedangkan redaksi Al-Quran itu makna yang dikehendaki itu kadang jauh dari makna zahirnya ya. Seperti contoh ayat tadi itu. Maknanya itu makna majas. Maka beristimbat menggunakan terjemah Al-Quran itu adalah tindakan yang sangat tidak berwawasan kalau tidak dikatakan bodoh ya. Gitu. Saya ambil satu contoh ini. Ini kalau kita melihat terjemah ayat tok tanpa melihat aspek-aspek lain, perangkat-perangkat ilmu lain atau konteks yang lain untuk memahami ayat. Kalau kita hanya melihat pada zahirnya ayat, maka kita nanti akan sesat, nanti pemahamannya akan sesat. Ini saya ambil contoh dan terjemah itu sangat terbatas sekali. Saya bilang sejak awal tadi, terjemah itu tidak akan bisa mewakili sepenuhnya makna yang dikehendaki oleh teks. Saya ambil contoh ini keterbatasan makna ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, idza kuntum ila sholati, apabila kamu benar-benar hendak mau sholat, fasilu maka basuhlah wujuhakum, wajahmu, wa aidiyakum dan tanganmu, ilal marafiqi sampai siku-siku, wamsahu dan usaplah, biru usikum dan wamsahu biru usikum dan usaplah kepalamu, wa arjulakum dan ke kakimu, loh, ilal ka'bain sampai mata kaki. Itulah dimaknai terjemah begitu. Pak, lah itu ada kata basuh, Pak. Endi kata basuh itu? Tidak ada kata basuh itu di antara ru'us dengan arjul, itu tidak ada. Kata basuh ini terjemah tafsiriyah ini. Kalau kalian menerjemahkannya secara harfiah ya maknanya begitu. Yang dibasuh itu, yang diusap itu kepala dan kaki. Jadi kaki itu hanya diusap tok. Kalau terjemahnya terjemah harfiah.
Orang yang tidak tahu nahwu dan sorof tidak akan tahu itu perbedaannya di mana itu. Tapi kalau orang tahu nahwu sorof itu dia bisa menganalisa di sini. Oh Pak, ini wa arjulakum di ini biru usikum dibaca jer, tapi ini wa arjulakum dibaca naso Pak. Bagi orang yang tahu nahwu sorof. Oh iya, berarti itu ta'aluknya rujuknya bukan ke wamsahu, tapi ke fagzilu. Sing ora paham nahwu sorof takok nang kancamu. Jadi ke fagzilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marofiki wa arjulakum ngono ilal ka'bain. Asline kudune ngono, tapi disela-selani karo iki wamsahu biru usikum iki. Karena ini tertibnya atau urut-urutannya orang wudu begini ini. Wamsahu biru usikum. Kepalanya diusap tapi kakinya ini tetap dibasuh. Timbang baleni wagsilu arjulakum. Nah, arjulakume dibalekne nang rujuke nang apa ta'aluke nang fagsilu. Ngono. Niki sing ora paham nahwu ya ora paham. Wong mung maca terjemahan tok ora ngerti kok asale basuh iki kok ngendi. Kata basuh ini terjemah tafsiriyah ini. Jadi sudah dimasukkan. Kata basuh sendiri aslinya tidak ada. Gitu. Nah, sampai ini satu informasi yang kamu harus tahu. Di qiraat Al-Qur'an yang lain itu ada yang dibaca wa arjulikum. Jadi wamsahu biru usikum wa arjulikum. Nah, kalau wa arjulikum dibaca wa arjulikum dengan dibaca jer itu nanti berarti hukum fikihnya itu juga beda dengan kita. Jadi kakinya itu ya hanya dibasuh saja. Wamsahu biru usikum wa arjulikum. Beda kasroh karo fathah lho wis marai hukum iku beda. Gitu. Ini salah satu contoh. Nah, ini lagi. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya ini adalah Al-Qur'an Karim. Fi kitabin maknun loh. Fi kitabin maknun ujug-ujug dimaknai Lauhul Mahfuz. Piye iki? Kalau dimaknai secara harfiah ya tidak ketemu maknanya. Ini adalah kitab ini adalah Quran Karim, bacaan yang mulia. Fi kitabin maknun, di dalam buku yang maknun. Maknun ya apa? Yang terpelihara ngono. Wudu. Maknun itu maknanya bukan terpelihara ya. Dan dicari di lisanul Arab maknanya bukan itu, tapi kalau dimaknai yang lain nanti ndak matching, akhirnya dibuat Lauhul Mahfuz. Nah, ini dalam sekali maknanya ini. Ini makna yang ditulis oleh Depak ini pun juga tidak sepenuhnya valid dan betul loh ya. Ini masih debatable ini. Maknanya innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun ini masih menjadi pembahasan, menjadi diskusi yang sampai sekarang ini belum final. Gitu. Terus apalagi ini? Nah ini walillahil masyriqi wal maghrib. Walillahilan iku tetap kedua Allah al masyriqu panggonan wetan wal maghribu lan panggonan kulon. Bagi Allah arah timur dan barat. Ngono lek makna harfiah. Lah terus lor karo kidul wae sapa? Itu kalau terjemah itu hanya dari harfiah itu begitu. Fa aina matwallu fasama wajhullah. Maka dimanapun kamu menghadap, di situ ada wajah Allah loh. Piye to? Wajah Allah loh cah tulisannya cah. Oh Allah duwe wajah. Wajah Allah kaya apa? Lah ini loh terjemah itu kalau diterjemahkan secara harfiah itu begini nih loh. Al-Quran itu akan sangat membingungkan kalau dia diterjemahkan dengan bahasa harfiah. Gitu. Maka harus diterjemahkan secara tafsiriyah. Maksudnya wajah Allah itu piye? Nah, yang bisa menjawab itu tafsir gitu loh. Terjemahnya tidak bisa. Makanya saya sampaikan keprihatinan saya di awal tadi. Kok iso orang tidak tahu bahasa Arab, tidak hafal Quran, tidak paham nahwu sorof, kok buka majelis kajian Al-Quran, majelis tafsir Al-Quran. Ki jamaah yo wakeh. Wong sing ngaji lho urung pinter. Ngono lho. Itu muskil sekali itu. Orang bahas Quran, dia sendiri belum paham Quran.